Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga. Saya siswa kelas 12 di SMK Wikrama Bogor. Kami membuat produk Pop Donuts itu pada bulan Desember. Awalnya karena mengerjakan tugas dari pelajaran kewirausahaan, lalu kami mencari ide untuk produk yang akan kami jual. Pada akhirnya, kami memilih Pop Donuts. Awalnya kami terinspirasi dari salah satu produk donat yang bernama Ella Greek Donuts. Lalu kami melakukan riset lebih tentang ini. Ternyata tidak ada yang berjualan seperti ini. Kami berpikir bahwa akan sangat banyak peminatnya jika mengembangkan produk seperti ini. Ada dong tentunya. Kenapa kita menggunakan nama Pop Donuts itu? Karena bentuk dari donat yang kecil-kecil seperti pop. Untuk kedepannya, kami akan terus melakukan inovasi pada produk kami, agar produk kami terus disukai oleh customer. Kalau pesan dari saya sih, intinya mulai saja dulu ya, terus mencoba, dan jika gagal jangan patah semangat. Itu saja sih pesan dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Nur Indah Almeida. Saya berumur 17 tahun. Di sini saya bersekolah di SMK Wikrama Bogor. Hobi saya memasak. Pasti kalian sudah tahu dong jurusan apa saya di sekolah. Yaps, betul, jurusan saya Tata Boga. Awal mula saya berwirausaha yaitu di masa pandemi, di mana saya diharuskan sekolah secara daring, dan di situ saya mempunyai banyak sekali waktu luang. Dan saya terinspirasi ingin mempunyai usaha, meskipun saya seorang pelajar, tetapi saya bisa membantu perekonomian keluarga. Dan saya baru bermulai berwirausaha selama 5 bulan. Sebelum itu, saya melakukan riset dan mencari referensi terlebih dahulu. Jadi makanan apa saja sih yang sedang hits pada masa sekarang? Dan saya lebih memilih basreng yang bisa kalian sebut dengan bakso goreng. Menurut saya, bakso goreng ini sangat cocok loh untuk kaum pelajar, orang tua, maupun remaja. Pertama kali saya membuat produk basreng, alhamdulillah banyak sekali tanggapan positif dari masyarakat mengenai rasanya. Dan situ saya percaya dengan produk yang saya buat. Awal mula saya memasarkan produk saya di beberapa warung. Dan sekarang saya mulai merambat melalui media sosial. Karena saya ingin sekali membuat masyarakat tahu dengan produk yang saya jual. Tantangan terbesar saya harus bisa memanage waktu. Di antaranya, saya harus bisa membeli produk yang akan saya buat. Setelah pembelajaran daring selesai, saya harus bisa mengelola produk saya sampai selesai, yaitu bakso goreng. Di malam hari, saya harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Selain itu, saya juga membutuhkan banyak waktu untuk membuat bakso goreng seha. Kenapa bakso goreng seha? Karena kata seha yaitu pedas, yang dimana nama bakso goreng pedas ini yang mempunyai cabai alami di dalamnya. Meskipun kita sebagai pelajar, kita harus bisa belajar berwirausaha. Karena belajar berwirausaha ini sangat menguntungkan bagi kalangan pelajar. Dan juga yang pertama, kita harus bisa mengubah mindset yang ada dalam diri kita. Contohnya, kita harus bisa mengembangkan ide-ide kreatif yang ada dalam diri kita. Yang kedua, ilmu berwirausaha. Ilmu berwirausaha kita bisa cari di mana saja.
contohnya seperti di buku, internet, maupun di media sosial. Dan saya di sini amat sangat berterima kasih kepada orang tua saya karena mereka mendukung penuh atas usaha yang sedang saya jalankan. Dan saya juga berterima kasih dan senang sekali atas dukungan yang sekolah berikan kepada saya. Halo Kak Najwa, Halo, boleh gak kita sharing-sharing? boleh dong Kak, tunggu sebentar ya. Gimana Kak? Jadi waktu itu aku dengar kakak nerbitin buku. Sejak kapan sih Kak Najwa nulis novel? Aku sendiri mulai iseng-iseng bikin cerita itu awal tahun 2021. Nah, karena aku punya keinginan kuat banget buat jadi penulis, waktu bulan Februari dan Maret itu aku sering ikut-ikut event dari penerbit gitu. Jadi mulai dari situ aku suka nulis. Kak Najwa memang sebelumnya udah punya hobi membaca dan menulis ya? Nah, kalau dibilang punya hobi membaca atau menulis itu sebenarnya nggak terlalu ya. Jadi aku tuh lebih ngikutin mood aku sih. Kalau misalkan aku lagi mood baca atau aku lagi mood nulis, baru aku baca, baru aku nulis kayak gitu. Jadi apa alasan Kak Najwa tertarik untuk membuat cerita dengan tema ini? Yang pertama, ceritanya ini memang nggak jauh dari pengalaman aku. Udah gitu juga lingkungan sekitar aku ya, teman-teman aku kita sama-sama friendly. Jadi nggak hanya dapat inspirasi dari pengalaman hidup aku juga dapat inspirasi dari teman-teman aku gitu. Jadi lebih mudah aja buat mencantumkan itu ke dalam cerita. Makanya banyak banget kan penulis yang masukin kisah-kisah nyatanya ke buku. Kak Najwa kasih semangat dong buat teman-teman biar lebih semangat lagi buat berkarya di bidangnya masing-masing. Nah, buat kalian, apalagi anak-anak muda, terus gapai mimpi kalian kalau kalian punya mimpi, karena saya tahu semua orang itu pasti punya kemampuan. Nah, terus asah saja dengan bersungguh-sungguh, pasti suatu saat kalian akan bisa menggapai mimpi-mimpi kalian. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Semangat terus untuk terbitan buku selanjutnya. Amin, terima kasih. Nama saya Muhammad Noval Ataya, ya biasa dipanggil Noval. Kalau ditanya soal hobi, jawaban saya cuma satu, nyeni. Semua berawal dari saya masih TK yang suka coret-coret dinding rumah. Karena bagi saya, gambar-gambar itu tuh pelampiasan emosi, bisa dibilang ya. Ya dari kebiasaan itu, saya merasa kalau memang menggambar itu udah jadi kayak aktivitas yang wajib dilakuin minimal sehari sekali. Udah kayak obat kan. Mulailah saya belajar menggunakan media digital itu sekitar tahun 2016. Nah, di tahun itu juga menjadi awal perjalanan dari karir Instagram saya Noval Comics. Ya, itu dibentuk di tahun 2016 juga. Nah, saya memutuskan untuk mengupload karya berupa komik karena komik memang sudah dari dulu sebagai sarana saya dalam menyampaikan cerita, bahkan pengalaman saya dalam bentuk gambar. Nah, berkat bantuan dan dukungan dari teman, keluarga, serta dibantu oleh senior-senior saya yang sudah lebih dulu berada dalam industri kreatif, yang sudah lebih dulu juga berkarya di platform ini. Alhamdulillah sosial media saya terus berkembang hingga kini sudah lebih dari 40.000 followers di Instagram. Kalau ditanya soal isi komik, saya sebenarnya konsep dari cerita komik saya selalu berangkat dari isu-isu sosial yang berada di masyarakat. Kemudian saya balut dengan komedi dan satir. Nah, alasan saya memilih tema itu karena saya berusaha menyampaikan pendapat dan opini saya terhadap isu-isu sosial melalui karya. Saat ini saya bersekolah di SMK Wikama Bogor, jurusan multimedia. Di SMK, saya menemukan passion baru saya, yaitu bidang desain grafis. Di masa pandemi sekarang, saya harus selalu memanage waktu saya dalam belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan menggambar. Bahkan juga dalam mengerjakan bisnis atau proyek. Di masa ini pun, saya mulai membuka bisnis saya, yaitu bidang jasa ilustrasi dan desain grafis.
Semua bisnis saya didukung penuh oleh orang tua, teman, bahkan juga oleh sekolah. Intinya, kalau bagi saya sih harus selalu bisa melihat peluang. Ketika awal saya pertama melihat Instagram, saya di situ sudah bisa melihat peluang bagi saya untuk berkarya dan juga berbisnis di platform itu. Tak hanya itu, dalam berkarya terkadang kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin apapun yang sudah kita punya, apapun yang sudah ada, apapun yang sudah tersedia untuk menghasilkan sesuatu yang kita ingin. Karena sejak awal, semua butuh proses dan niat yang kuat.